Halo semuanya, kembali lagi bersama Sociodive Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Hari ini kita akan belajar bareng dengan materi pembahasan Teaching at the Right Level atau disingkat dengan TAR. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan ya. Sebelumnya kita akan mengetahui kenapa sih ada materi tentang Teaching at the Right Level ini atau mengajar sesuai dengan level kemampuan siswa. Ternyata hal ini dilatar belakangi karena dalam banyak sistem pendidikan, siswa biasanya itu dipromosikan ke tingkat kelas berikutnya berdasarkan usia, terlepas dari apakah mereka telah menguasai materi yang diajarkan pada tingkat kelas sebelumnya. Hal ini menyebabkan situasi di mana banyak siswa berada di kelas yang lebih tinggi, tetapi belum menguasai keterampilan dasar yang diperlukan, seperti membaca dan berhitung dasar atau matematika dasar. Contohnya, misal dalam satu kelas yang terdiri dari siswa berusia 10 tahun, itu beberapa siswa mungkin sudah mampu membaca teks yang kompleks, sementara yang lain masih berjuang untuk membaca kata-kata sederhana. Nah, pendekatan pengajaran tradisional mungkin tidak efektif karena guru cenderung mengajar materi yang sesuai untuk kelas tersebut atau untuk tingkat kelas tersebut, bukan kemampuan individual siswa. Nah, maka dari itulah ada istilah baru yaitu teaching at the right level. Konsep dasar teaching at the right level atau TAR. TAR adalah sebuah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa belajar pada tingkat yang sesuai dengan kemampuannya, bukan hanya berdasarkan usia atau tingkat kelas mereka. Pendekatan ini sangat relevan di negara-negara berkembang, di mana seringkali ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat kemampuan siswa dalam satu kelas. TAR bertujuan untuk mengatasi tantangan ini dengan menilai tingkat kemampuan siswa terlebih dahulu dan kemudian mengelompokkan mereka berdasarkan tingkat kemampuan yang sama. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pendekatan TAR. Yang pertama yaitu penilaian awal. Siswa dinilai untuk menentukan tingkat kemampuan mereka dalam keterampilan dasar, terutama dalam membaca dan berhitung atau matematika dasar. Penilaian ini biasanya dilakukan dengan cara yang sederhana dan cepat, seperti meminta siswa untuk membaca beberapa kalimat atau melakukan operasi matematika dasar. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan kemampuan. Setelah penilaian, siswa dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan mereka, bukan berdasarkan usia atau tingkat kelas. Misalnya, siswa yang belum bisa membaca akan dikelompokkan bersama, sementara siswa yang sudah bisa membaca teks sederhana akan berada di kelompok yang berbeda. Yang ketiga yaitu pengajaran yang disesuaikan. Guru kemudian mengajar setiap kelompok dengan materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Untuk kelompok siswa yang belum bisa membaca, pengajaran akan difokuskan pada fonetik dasar dan pengenalan huruf, sementara kelompok yang lebih mahir mungkin bekerja pada memahami teks yang lebih kompleks. Yang keempat, penilaian berkala. Siswa terus dinilai secara berkala untuk melihat kemajuan mereka. Jika seorang siswa menunjukkan peningkatan yang signifikan, mereka dapat dipindahkan ke kelompok dengan tingkat kemampuan yang lebih tinggi. Sekarang kita akan melihat contoh penerapan TAR di berbagai daerah atau di berbagai negara. Rata-rata penerapan ini berada di negara-negara yang berkembang ya. Contoh yang pertama yaitu program Pratam di India, di mana ini adalah organisasi yang memelopori TAR dengan program mereka yang disebut dengan Read India. Berarti program ini ada di India ya. Kenapa ada di India? Karena banyak sekolah di India itu siswanya seringkali tidak memiliki keterampilan dasar meskipun sudah berada di kelas yang lebih tinggi. Pratam mengembangkan metode untuk menilai dan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan membaca mereka, kemudian memberikan pengajaran yang sesuai. Misalnya, seorang siswa yang dinilai hanya bisa mengenali huruf akan ditempatkan di kelompok pembelajaran fonetik dasar. Setelah beberapa minggu, siswa tersebut dinilai ulang. Dan jika mereka telah belajar membaca kata-kata, mereka dipindahkan ke kelompok yang bekerja pada membaca kalimat. Contoh kedua yaitu di Afrika.
Di Afrika, pendekatan ini juga diterapkan di berbagai negara seperti Kenya dan Nigeria bekerja sama dengan UNICEF dan pemerintah setempat. Contohnya, sebuah sekolah di Kenya menggunakan TAR untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 3 dan 4. Mereka memulai dengan menilai kemampuan membaca siswa, kemudian mengelompokkan siswa dan mengajarkan mereka sesuai dengan tingkat kemampuannya. Siswa yang sebelumnya tidak bisa membaca akhirnya mampu membaca cerita sederhana setelah beberapa bulan mengikuti program ini. Hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam keterampilan membaca di kalangan siswa yang sebelumnya tertinggal. Kemudian, keuntungan dan tantangan penerapan TAR. Keuntungan TAR yang pertama, pendekatan berpusat pada siswa. Siswa menerima perhatian yang lebih personal yang memungkinkan mereka belajar pada kecepatan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua, peningkatan hasil belajar. Dengan fokus pada keterampilan dasar sebelum melanjutkan ke materi yang lebih kompleks, siswa lebih cenderung mencapai penguasaan penuh atas materi. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan pembelajaran. Siswa yang sebelumnya tertinggal memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengejar ketertinggalan mereka. Tantangan pelatihan guru. Guru perlu dilatih untuk menilai dan mengelompokkan siswa dengan tepat, serta untuk mengajar pada berbagai tingkat kemampuan dalam satu waktu. Yang kedua, ketersediaan sumber daya. Dalam beberapa kasus, sekolah mungkin kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan TAR secara efektif, seperti buku dan alat bantu belajar yang sesuai untuk berbagai tingkat kemampuan. Yang ketiga, skalabilitas. Meskipun TAR terbukti efektif di berbagai konteks, menerapkan pendekatan ini secara luas di seluruh sistem pendidikan nasional bisa menjadi tantangan. Jadi, TAR ini adalah sebuah pendekatan yang revolusioner dalam pendidikan, terutama di negara-negara berkembang. Dengan menyesuaikan pengajaran berdasarkan kemampuan nyata siswa, TAR membantu memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil secara akademis, terlepas dari latar belakang atau tingkat awal mereka. Implementasi yang sukses dari TAR memerlukan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, pemerintah, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih yang sudah belajar bareng Sociodive. Nantikan video berikutnya. Bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.